Mugi dene benang tulasari. Mulai malam hari ini saya ingin mengajak kita bersama untuk melacak Mahabharata itu dari masa lalunya. Kemudian nanti akan masuk ke dalam Mahabharata ketika ada di Jawa kuno, dan nanti akan masuk ke dalam kisah-kisah wayang di Jawa, ini terutama di Yogyakarta. Nah, sekarang saya akan memulai dengan masalah Mahabharata pada masa lalunya. Apakah Mahabharata itu sekedar cerita ataukah itu merupakan peristiwa yang sungguh terjadi? Mahabharata itu sebetulnya merupakan suatu peristiwa historis yang benar-benar terjadi. Dan wilayah tempat terjadinya Mahabharata itu adalah disebut wilayah yang bernama Bharatawarsha. Bharatawarsha itu artinya wilayah atau tempat tinggal keluarga Bharata. Nah, keluarga Bharata itu siapa sebenarnya? Kalau kita lacak lebih jauh sebelumnya itu, Bharata ini adalah sebuah keluarga yang terdiri atas dua klan, yaitu yang disebut dengan Kuru, kemudian yang satu disebut dengan nama Pandu. Bagaimana terjadinya ini? Kuru itu adalah kelompok atau orang-orang Arya itu yang datang lebih dulu, dan mereka datang melalui daratan. Kita tahu dulu bahwa bangsa Arya itu adalah bangsa yang menjalankan hidupnya sebagai orang yang nomaden. Jadi dia bisa ke arah utara, kemudian ke arah barat laut, kemudian ke arah barat daya, selatan, kemudian ke tenggara, kemudian ke timur, ya. Nah, yang ke timur ini itu mereka itu melalui daratan masuk ke wilayah yang disebut sekarang India, itu melalui Khyber Pass, dan di sana mereka mulai masuk ke wilayah yang bernama Pancawat atau 5 aliran sungai, yaitu ada sungai Gangga, ada sungai Yamuna, ada Prayaga, ada Godavari, kemudian Narmada. Itu. Nah, mereka kemudian ketika sudah mulai menetap di daerah itu, mereka kemudian beradaptasi atau berasimilasi dengan penduduk di India sana, yang orang-orangnya itu berkulit hitam. Tuh. Dan nanti hasil asimilasi ini menghasilkan sebuah klan yang baru, yang kemudian klan ini disebut Kuru. Kuru itu harafiah, itu artinya apa? Artinya adalah gelap. Mengapa dikatakan gelap? Karena itu adalah kulitnya memang gelap, memang hitam. Itu. Nah,
lama mereka kemudian tinggal di sana, menetap, kemudian hidup bersama-sama dengan kelompok-kelompok suku yang lain juga di India sana. Nah, berapa abad kemudian itu datang juga gelombang orang Arya yang datangnya itu melalui lautan, sehingga datang melalui sebelah selatan. Ini kemudian mereka bergerak ke arah utara dan bertemu dengan orang-orang Arya yang sudah berasimilasi itu. Nah, keduanya ini ternyata mereka itu boleh dikatakan ya satu keluarga ya. Tetapi yang satu masih warnanya masih putih, maka disebut dengan nama Pandu. Kemudian yang lama itu disebut Kuru. Itu. Nah, ini nanti akan menjadi menjadi Korawa dan menjadi Pandawa itu, ya ini. Jadi mereka itu adalah bersaudara sebetulnya, tetapi itu bukan berarti itu satu darah semacam itu. Tapi nanti memang ceritanya lain ketika kita bicara masalah kekerabatan dan juga mitologi. Kita ini berbicara masalah penyebaran bangsa-bangsa dulu. Jadi ini adanya Korawa maupun Pandawa ini itu merupakan hasil persebaran bangsa Arya yang dari daerah mulai dari utara, ada yang mulai dari utara, kemudian ada yang masuk ke India lewat selatan. Nah, inilah maka darah putih ini atau Pandawa ini selalu dianggap penduduk yang lebih muda daripada Kuru. Ya, karena dalam kenyataannya memang mereka itu baru ada di India itu beberapa abad setelah orang-orang Arya yang lama yang sudah beradaptasi dengan orang-orang di daerah India dan sudah berasimilasi sehingga warnanya itu hitam itu. Nah, inilah penyebarannya dulu orang-orang Kuraw, orang-orang Arya itu ya. Itu. Jadi ini salah satu penyebaran orang Arya yang sungguh-sungguh kemudian ini menjadi menjadi keluarga yang nanti disebut dengan nama Bharata. Tuh. Jadi Bharata ini adalah keluarga yang keluarga baru di India pada waktu itu terjadi sudah sekian abad sekian ratus abad sebelum Masehi itu. Nah, kemudian apakah yang namanya Mahabharata ini sekedar cerita atau benar-benar merupakan peristiwa sejarah ataupun benar-benar merupakan sesuatu yang terjadi sungguh. Nah, sekarang ini kita tidak bisa ya berbicara tentang berbicara masalah Mahabharata ini hanya berdasarkan cerita atau tradisi lisan, itu tidak bisa. Kita ini sekarang harus harus memahami tentang Mahabharata ini itu dari beberapa aspek ya itu. Yang pertama itu ada aspek ada aspek yang disebut dengan aspek
geologis ya. Nah, mereka benar-benar itu tinggal di daerah yang sekarang itu kita sebut sebagai daerah suku di India Utara ya, ini India Utara yang sekarang disebut daerah Uttar Pradesh itu. Jadi mereka semula memang tinggal di sana itu. Dan kita ketahui bahwa di daerah itu pada waktu itu berkembanglah sistem teknologi itu yang disebut dengan nama BRW itu. Ya, itu. Nah, jadi kita melihat itu bahwa hal ini kita tidak bisa hanya berdasarkan data-data yang berdasarkan lisan saja gitu. Dan juga kita perlu ketahui bahwa Mahabharata ini juga nanti merupakan bentuk suatu historiografi itu. Jadi di samping ini data bersifat geologi juga bersifat historiografis itu ya. Jadi kita tidak bisa mengartikan Mahabharata ini hanya sekedar sebagai cerita itu ya, ini. Nah, di situ nanti kita akan memperoleh pemahaman mengenai analisis pertama kali mengenai pola-pola stilistis yang berasal dari dunia historiografi. Ya, jadi apa yang dituliskan di dalam Mahabharata itu sebetulnya adalah sesuatu yang bersifat itu dogmatis. Ya. Jadi Mahabharata itu adalah sesuatu yang dogmatis itu. Nah, di sana memang kemudian kita akan melihat ketika kita memahami ini sebagai sesuatu yang dogmatis, mau tidak mau di sana ada kecenderungan yang bersifat tendensius ya. Artinya ketika Mahabharata ini ditulis sebetulnya untuk apa toh? Kok keluar Mahabharata ini kok ditulis itu untuk apa sebetulnya? Ini. Nah, disitulah nanti di dalam kisah Mahabharata nanti kita akan menyebutnya itu dengan nama Wiracarita. Ya, Mahabharata ini akan nama itu sebagai sebuah wiracarita. Seperti kita ketahui, wira itu adalah pahlawan, carita ya kita tahu cerita. Di situ adalah cerita tentang tentang kepahlawanan. Ini kepahlawanan ini untuk menunjukkan nanti sebetulnya nanti siapakah yang menjadi menjadi inti pokok dari pahlawan itu ya, ini. Nah, kita mencermati dari sana nanti kita akan dapat mengarah pada salah sebuah teks nanti yang bernama Santi Parwa dan juga Anusasana Parwa ya. Di sana nanti kita akan melihat banyak sekali bagian-bagian yang bersifat didaktis, juga moralistik, kemudian juga etis itu ya. Itu sebetulnya yang tadi saya katakan itu sebagai dogma ya. Jadi dogma yang ada di dalam Mahabharata itu sebetulnya intinya ada pada teks itu Santi Parwa. Santi Parwa itu adalah Parwa ke-12
dan Anusasana Parwa ini Parwa yang ke-13 gitu. Jadi di sana nanti kita akan menemukan tentang bagaimana nasib dunia ini ketika apa? Ketika terjadi nanti apa yang disebut yuddha, ya, adanya yuddha. Itu yang sering kita menyebutnya dengan Bharata Yuddha. Itu. Nah, ini yang apa yang perlu kita ketahui betul, bahwa yang namanya apa? Yang namanya dogma pada masa itu, bahwa yuddha itu bukan sesuatu yang apa? Sesuatu yang apa? Violence itu bukan, ya, bukan kekerasan itu bukan. Tetapi yuddha di masa itu disebut dengan nama apa? Yuddha sebagai yasnya. Dan dari sini kita akan tahu bahwa nanti di dalam pengertian di dalam Mahabharata juga kita akan menemukan pengertian bahwa yang namanya yuddha itu ada dua macam. Ada yang namanya dharma yuddha dan ada yang namanya kuta yuddha. Nah, ini apa? Ini doktrin ini atau dogma ini sudah tidak bisa lepas dari apa? Dari keberadaan Mahabharata. Artinya itu Mahabharata sebagai apa? Dharma yuddha. Itu dharma yuddha, itu dharma itu adalah bisa berarti kebajikan, bisa berarti apa? Aturan, bisa berarti hukum, bisa berarti apa? Tuntunan itu. Jadi yang namanya orang perang pada waktu itu bukan seperti orang yang apa? Seperti yang kita ketahui sekarang. Yang kita ketahui sekarang itu adalah namanya itu kuta yuddha. Kuta yuddha itu perang yang tanpa aturan. Nah, kalau di dalam Mahabharata ini tidak begitu. Dan ini menjadi apa? Menjadi dogma yang ada di dalam Mahabharata itu. Kenapa? Karena yuddha itu adalah sebuah yasnya. Ya, sebuah yasnya. Nah, nanti kalau kita menekuni Mahabharata ini, sebetulnya Mahabharata ini dapat kita pandang dengan tiga titik apa? Yasnya. Yaitu yang pertama itu adalah yasnya pertama itu adalah Raja Suya. Ya. Raja itu adalah apa? Tokoh yang memerintah. Ya, dia yang memerintah. Itu dia yang memerintah. Nah, di situ nanti kita akan melihat untuk menjadi seorang raja, seorang yang memerintah, dia harus melakukan apa yang disebut upacara suya. Ini suya itu berasal dari kata su. Ya, akar kata Sanskerta su dalam bahasa Sanskerta itu artinya apa? Artinya memeras, memerah. Apa yang diperah itu adalah apa? Adalah soma. Itu ya, soma. Itu soma itu adalah sejenis apa? Sejenis mushroom yang dikenal ya di daerah-daerah hutan, baik di hutan tropis maupun di hutan subtropis. Itu kita mengenal ada sejenis mushroom atau jamur yang bernama suya. Itu yang kemudian itu diperah, kemudian itu menjadi semacam minuman. Memang ini minuman ini boleh dikatakan memabukkan ya. Jadi Raja Suya itu adalah penobatan raja yang apa? Dengan melakukan apa? Minum suya ini. Mengapa suya ini kok dipakai seperti itu? Kita tahu bahwa suya itu di dalamnya itu sebetulnya
ada yang disebut amerta. Ya. Jadi barang siapa yang sudah minum suya, itu artinya dia sudah apa? Dia sudah mengalami amerta. Dia tidak akan mengalami merta lagi, ya itu. Ya, dia tidak bisa mengalami merta. Oleh karena itulah maka raja ini wajib sekali melakukan upacara yang pertama, itu adalah raja suya. Ini. Nah, ini tidak bisa lepas itu dari dogma tadi. Nah, raja suya ini kalau di dalam Mahabharata kita akan menjumpainya itu di Parwa kedua. Itu yang bernama Sabha Parwa. Itu ya. Di situ waktu itu Yudhistira itu mereka melakukan upacara penobatan raja dengan nama Raja Suya itu. Ini. Nanti harapannya setelah mereka melakukan upacara ini, mereka sudah menjadi orang yang amerta. Dia sudah menjadi amertin. Ya, dia sudah menjadi orang yang tidak akan mengalami kematian lagi. Ini, maka itu upacara itu wajib diadakan. Ini. Kemudian yang kedua itu adalah upacara yang disebut dengan nama Rana Yajna. Kita tahu yang namanya Rana itu adalah medan perang. Kemudian Yajna itu adalah sesajian, ya. Ya, upacara sesajian itu disebut dengan nama Yajna. Itu. Sehingga ketika raja melakukan Rana Yajna, raja ini berkewajiban untuk melakukan upacara sesajian di medan perang. Ini. Nah, disinilah nanti kelihatan sekali Dharma Yuddha akan muncul di sana. Kita tahu, sudah kita sebutkan tadi, itu bahwa Dharma Yuddha itu adalah perang yang berdasarkan dharma, berdasarkan aturan, berdasarkan kebajikan. Ya, jadi tidak asal perang begitu, tetapi ada pegangannya, ada tuntunannya. Ini. Nah, itu apa yang kemudian terjadi di medan perang pada waktu itu. Dan kalau kita melihat dari segi parwanya, ini Rana Yajna ini itu terdapat di dalam parwa ke-6, yaitu Bhisma Parwa. Kemudian parwa ke-7 itu Drona Parwa. Kemudian parwa ke-8 yaitu Karna Parwa. Dan parwa ke-9 itu adalah Salya Parwa. Jadi disinilah dilaksanakan upacara Rana Yajna. Ini. Nah, kemudian kita lihat, kalau kita melihat nanti ya, di dalam teks yang bernama Udyoga Parwa, kalau kita membaca Udyoga Parwa, itu Sarga 139, itu bait sloka 1 sampai dengan 56, nanti kita akan mendapatkan pengertian yang beberapa pengertian yang dapat kita jumpai di sana. Itu ya. Di sana nanti itu ada Ada
pada awalnya itu akan apa? Akan dimulai dengan apa yang disebut dengan Karnopaniwada. Karnopaniwada itu adalah apa? Itu adalah perbincangan rahasia antara Karna dan Kresna. Setelah Kresna menjalankan misi dutanya itu, kemudian ia ingin mengetahui posisi Karna itu mau di mana. Nah, ketika ditanya semacam itu, kemudian apa? Karna itu mengatakan, saya itu harus saya jalani dua-duanya, artinya saya itu harus juga berpikir tentang adik-adik saya Pandawa, tetapi juga apa? Juga saya memikirkan tentang apa? Tentang orang tua angkat saya. Karena apa? Karena saya itu mempunyai 2 orang ibu. Kunti itu adalah ibu yang melahirkan aku, melahirkan saya. Tetapi beliau tidak pernah memelihara saya. Gitu. Sementara ibu saya, Ibu Radha, itu beliau tidak pernah melahirkan saya. Tetapi beliau ini yang memelihara saya mulai kecil sampai saya menjadi raja di Awangga ini. Gitu. Pada waktu saya kecil, kalau saya buang kotoran, itu yang membersihkan Ibu Radha. Kalau saya buang air kecil, itu yang membersihkan itu juga Ibu Radha. Kemudian saya kadang-kadang bertanya, ibu saya itu sebetulnya yang mana? Apakah Kunti, apakah Radha? Ini. Nah, di sini kita akan kembali lagi pada suatu pengertian yang bersifat dogmatis juga, ya. Bahwa di dalam kehidupan manusia pada waktu itu tuh ada 2 jalur kehidupan. Yang satu itu bersifat kosmosentris, yang satu bersifat antroposentris. Ibu Radha itu memang tidak pernah melahirkan saya, tetapi beliau memelihara saya sebagai manusia. Jadi Radha itu adalah ibu saya dalam pengertian antroposentris, ya, sebagai manusia, ya, sebagai manusia beliau itulah yang membesarkan saya, yang menghidupi saya. Tuh. Sementara Kunti itu adalah ibu dalam pengertian kosmosentris. Ya. Tanpa Kunti saya tidak akan ada di dunia ini. Maka beliau itu adalah apa? Itu adalah kosmos bagi saya. Ini. Maka saya akan selalu mengatakan saya harus memperhitungkan dua-dua ini. Ibu inilah yang saya perhitungkan. Nah, ini pengertian ini juga apa? Juga masuk di dalam pengertian yang harus dipahami oleh mereka yang membaca atau memahami Mahabharata. Karena apa? Karena kedua-duanya ini ibu ini akan berfungsi semuanya. Ya, ini. Tanpa keberadaan antroposentris tidak mungkin, ya, ini tidak mungkin. Karena apa? Karena semuanya itu bisa dijalani karena apa? Karena saya sebagai manusia
itu harus apa? Mau tidak mau itu harus apa? Harus menjadi apa? Menjadi orang yang hidup di dunia ini, ya, di bumi ini. Tetapi bumi ini itu bisa hidup karena apa? Karena ada kosmos. Itu. Ini bisa berputar, bisa hidup karena kosmos. Itu. Maka saya selalu mengatakan itu pada Ibu Kunti, ya. Jadi Ibu Kunti jangan pernah merasa khawatir. Kalau nanti di medan perang itu andai kata pun yang gugur saya itu adikku masih, Arjuna masih, itu adalah putra ibu. Kalau nanti Arjuna yang terpaksa harus gugur di medan perang, itu masih ada saya. Saya itu secara kosmos itu putra ibu. Jadi ibu jangan khawatir bahwa di sana nanti saya akan hidup selamanya itu bersama Pandawa kalau memang Arjuna harus yang gugur di medan perang. Nah, kemudian karena menjelaskan kepada Kresna lebih lanjut, nanti kita akan melihat bahwa akan terjadi, akan berlangsung peristiwa sastra yajna, itu ya, upacara sesaji yang berupa apa? Sesajiannya itu adalah sastra, itu adalah senjata, ya, senjata. Jadi ini yang melakukan, akan melakukan adalah apa? Adalah Pangeran Duryudana. Jadi inilah yang akan menjalankan upacara sastra yajna. Ini. Dan seperti Yudhistira, itu nanti dia akan mengikuti perang ini, mengikuti yajna ini. Karena pada saat itu memang keberadaan Yudhistira sebagai raja memang sudah hilang. Kenapa? Karena akibat judi itu, sehingga dia harus dibuang selama 12 tahun. Maka pada waktu itu yang benar-benar menjadi raja pada waktu itu adalah Dhritarashtra. Itu. Jadi waktu itu pun Duryudana itu belum menjadi belum menjadi raja itu. Ya, tapi masih menjadi menjadi pangeran itu. Ini. Nah, nanti di sana kita akan melihat engkau itu atau Tuanku Kresna itu akan akan menjadi weta. Weta itu akan menjadi saksi. Ya. Jadi Kresna nanti itu akan menjadi saksi adanya adanya Bharatayuddha, adanya Rana Yajna ini. Ya, itu akan menjadi saksi. Betul. Kemudian nanti seperti Yudhistira itu nanti dia akan menjadi seorang Dia akan menjadi seorang brahmana di dalam upacara Rana Yajna itu. Kenapa? Karena ialah yang melantunkan mantra-mantra. Ya, jadi mantra-mantra itu diwajibkan untuk Untuk memulai kisah Bharatayuddha itu, kisah Rana Yajna itu. Kemudian Arjuna ini didudukkan sebagai sebagai tokoh yang memasukkan gerta atau mentega ke dalam api
perang itu. Ya, ke dalam api Yuda itu. Ini jadi Arjuna itu dia yang memasukkan gerta ini, sehingga api ini menyala terus menerus itu. Ini kemudian misalnya lagi itu Werkudara atau Bima ini akan menjadi menjadi tokoh yang menjadi petokoh yang melakukan upacara yang bersifat kekerasan ini. Nah, ini bersifat kekerasan. Sementara Nakula Sadewa itu mereka itulah yang mempunyai fungsi untuk membunyikan alat-alat bunyi musik-musik yang dipakai untuk menyertai perang itu, ya, menyertai perang itu. Ini yang perlu kita ketahui itu. Kemudian nanti masing-masing seperti Gatotkaca, kemudian Satyaki, ini Abhimanyu itu, ya. Ini mempunyai fungsinya masing-masing, ya, di dalam peperangan itu. Nah, sementara nanti Duryudana, kemudian seperti Duasasana itu juga akan mempunyai perannya masing-masing. Kalau yang namanya keluarga Pandawa itu adalah dia adalah tokoh-tokoh yang menjalankan yajnya. Dia yang menjalankan yajnya, atau mereka disebut dengan nama Yajamana. Jadi mereka yang melakukan upacara yajnya. Sementara Korawa itu akan menjadi yajnya, menjadi sesajiannya tadi. Nah, nanti memang Duryudana itu akan menjadi akan menjadi yajnya yang nanti disebut dengan nama Candi Yaga. Tuh, Candi Yaga. Candi Yaga itu apa maksudnya? Itu adalah upacara untuk untuk pemujaan Bathari Durga. Ya, Durga sebagai ibu. Ya, ini. Jadi di situ Duryudana itu menjadi itu Candi Yaga. Jadi pembunuhan Duryudana itu adalah Candi Yaga. Sementara nanti pembunuhan Dusasana ini disebut dengan nama itu adalah Soma Yajnya. Kita nanti akan melihat bagaimana Dusasana nanti akan minum darahnya itu oleh siapa? Oleh Bima. Yaitu mulai dari dari dada Dusasana yang ditusuk dengan dengan kuku-kuku Bima itu, kemudian nanti darah yang mengucur dari tubuhnya itu yang diminum oleh Bima itu. Oleh karena itulah ini perang ini harus terjadi. Ya, ini harus terjadi. Maka saya sebagai panglima perang di pihak Korawa itu, saya memohon kepada Kresna, memohon kepada kakak Kresna supaya supaya membangkitkan semangat Arjuna, ya, untuk segera untuk segera memulai peperangan ini.
memulai rana yasnya ini. Itu ya. Mengapa begitu? Karena ini boleh dikatakan jadi selama gunung masih ada, sungai masih mengalir, selama itu pula nanti kisah yang akan terjadi, yaitu ranayasnya itu akan tetap diingat oleh manusia. Ini terutama mereka-mereka yang akan menjalankan fungsi sebagai sebagai pelindung negara. Ini. Dan itu nanti akan berlangsung betul itu peristiwa ini. Itu nanti akan berlangsung selama 18 hari. Ada ranayasnya di sana itu. Ya, ini. Kemudian yang ketiga itu adalah yang disebut dengan nama Aswameda. Itu. Jadi seorang raja itu boleh dikatakan sempurna kedudukannya sebagai raja kalau sudah menjalani upacara Aswameda. Artinya apa? Aswa itu adalah kuda. Meda itu adalah adalah melepaskan kuda itu ya. Sejauh kuda ini lari, sejauh mana kuda ini lari mengelilingi bumi ini, ya sejauh itulah negara yang akan dilindungi oleh raja yang bersangkutan. Ini. Jadi perlu diketahui bahwa raja ini bukan berarti dia itu menjadi menjadi penguasa yang kemudian bisa mengeksploitasi negara, itu bukan. Tetapi justru yang namanya penguasa kerajaan ini dia itu harus dia benar-benar harus menjadi seorang cakrawartin. Artinya dia itu harus melindungi 9 penjuru mata angin itu. Ya ini. Ya dari arah timur, selatan, kemudian barat, kemudian utara, kemudian timur laut, kemudian tenggara, barat daya, kemudian barat laut itu harus harus dilindungi oleh seorang raja. Dan raja ini ketika menjadi pelindung cakrawartin, itu yang sudah selalu saya katakan di mana-mana, itu bahwa raja itu harus harus menjadi bumipati dan juga menjadi prajapati. Bumipati itu artinya itu raja ini harus menjadi menjadi suami bumi. Nih. Kita tahu bahwa suami bumi ini berarti dia harus menjaga keberlangsungan bumi ini. Dalam bahasa sekarang itu, ekologi ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita sebagai penguasa itu malah merusak ekologi. Ini. Jangan sampai seperti itu. Ini merupakan sesuatu yang sesuatu yang celah ketika seorang penguasa itu tidak menjadi bumipati. Ini. Kebetulan bumi itu memang bergender putri ya, bergender feminin itu. Kemudian raja ini bergender maskulin, dia harus melindungi istrinya ini. Ya, benar-benar harus dilindungi agar bisa kita menjalaninya itu dengan sebaik-baiknya.
Kemudian menjadi Prajapati. Praja itu harafiah berarti apa? Berarti umat. Itu berarti umat. Nah, umat atau praja ini itu juga secara gender itu juga bergender feminin. Oleh karena itu yang namanya yang namanya praja itu harus menjadi tanggung jawab dari sang pelindung tadi, ya, menjadi tanggung jawab dari pati itu. Nah, yang menjadi pati itu adalah raja, maka raja bertanggung jawab atas atas keberadaan atau kehidupan atau kelangsungan, ya, ataupun aspek-aspek kehidupan itu harus dijaga dan dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh raja yang menjadi pemimpinnya tadi. Nah, oleh karena itulah maka yang namanya Bharatayuddha itu, kisah Mahabharata itu bukan hanya sekedar cerita, tapi ini memang benar-benar merupakan sesuatu yang sesuatu yang hidup yang harus dilakukan oleh seorang raja. Ini karena tanpa begitu ini negara ini tidak akan pernah bisa tenteram itu loh, ya. Ini. Nah, itulah yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa nanti itu yang namanya menjalankan pemerintahan di dalam sesuai dengan Mahabharata itu kita akan melihat bagaimana seorang raja itu benar-benar menjalankan dharmanya, ya, menjalankan dharma sebagai seorang raja itu. Ini. Jadi dia itu tidak hanya tidak kebalikan, ya, malah kita tuh menikmati hasil dari kerja rakyatnya, kerja dari buminya, itu bukan, ya, justru sebaliknya itu, ya. Itu harus menjalankan fungsinya sebagai bukan saja sekedar pelindung, tetapi juga sebagai yang menghidupi, ya, yang menghidupi semuanya itu. Ini yang perlu kita ketahui, bahwa yang namanya Mahabharata itu bukan sekedar cerita. Ini dari satu sisi, ya, itu seperti itu. Nah, nanti yang namanya ketika raja itu kemudian sudah menjalani fungsinya sebagai raja itu beliau itu juga akan mengikuti sistem kehidupan yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, ya, sama sebetulnya. Yaitu itu harus menjalani yang namanya itu catur asrama, ya. Seorang raja pada waktu sebelum menjadi raja, ia pun harus harus mengalami pendidikan lebih dulu, ya. Dia harus belajar pada seorang brahmana itu, ya. Jadi dia harus memperdalam ilmu pengetahuannya itu pada seorang brahmana atau lebih. Kenapa? Karena seorang brahmacari atau murid itu harus menguasai 337 macam
pengetahuan yang harus ditelan, harus dipahami, harus dicerna nanti untuk menjalankan roda pemerintahan ini. Ya, jadi itu segala macam pengetahuan itu ya. Paling tidak itu ada 337. Itu nanti kalau kita perinci lagi itu menjadi sekitar 1330 ilmu pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang yang akan menjadi raja. Itu. Jadi nanti dia di samping belajar di asrama seorang brahmana, dia harus melakukan juga namanya itu tirta yatra. Ya, tirta yatra. Artinya tirta yatra itu adalah itu berjalan mencari kesucian, mencari tempat-tempat yang dapat mensucikan dirinya, dapat menyelamatkan dirinya itu. Berarti dia nanti akan harus menambah pengetahuan pada brahmana yang lain. Itu. Nah, kadang-kadang itu lebih dari lebih dari 50 brahmana ya. Harus didatangi oleh calon raja tadi. Jadi dia harus menjalankan tirta yatra yang cukup lama, cukup panjang waktunya. Agar pengetahuannya itu benar-benar dia dapat menjalankan nanti sesuai dengan sesuai dengan ketentuan raja. Itu. Ya, jadi tidak bisa raja itu hanya dididik dengan cepat itu tidak bisa. Ya, itu. Ini harus pengetahuan ini harus benar-benar dikuasai itu. Ya, jadi tidak bisa raja itu kok bodoh, itu nggak mungkin ya. Itu ya, dia harus paham 1330 macam ilmu pengetahuan. Ini ya, ini. Kemudian setelah nanti dia selesai dari studinya itu, dia akan dinyatakan selesai oleh seorang brahmana. Dia akan diberi serempang yang bernama upawita, dan dia akan menjalani upacara yang namanya upanayana. Nah, setelah itulah dia akan kembali ke istananya masing-masing, kembali kepada orang tuanya. Nah, di sanalah dia itu akan menjalani grihasta. Ya, dia membangun rumah tangga. Ya, dia nanti harus melakukan parinaya atau pernikahan untuk untuk nanti melanjutkan keturunannya. Ini. Ya, melanjutkan generasi yang akan meneruskan agar ajaran-ajaran itu dapat tetap terlaksana oleh generasi-generasi yang akan datang. Jadi yang ditekankan bukan masalah kelanjutan kesinambungan kekuasaannya, itu bukan. Tetapi yang penting itu bagaimana nanti peradaban yang sudah diperoleh dari kaum brahmana itu dapat dilanjutkan dengan dengan mulus oleh generasi-generasi berikutnya. Ini. Jadi jangan keliru bahwa pada masa lalu itu sudah mulai juga terjadi
terjadi perebutan apa politik atau apa tuh, oh sama sekali bukan. Ya sama sekali bukan. Yang penting itu adalah apa? Itu adalah apa? Kesinambungan dari apa? Dari peradaban. Ini peradaban ini. Seperti misalnya peradaban apa? Peradaban Bharata ini. Peradaban Bharata ini di apa? Di masa-masa itu adalah peradaban yang tertinggi lah ya ini. Ya peradaban yang tertinggi. Nah ini yang dijaga itu peradaban ini. Tuh, jangan sampai yang yang kemudian dijaga atau yang diinginkan itu hanya sekedar hanya sekedar kekuasaan. Itu kekuasaan ataupun juga nanti hasil kekuasaan itu yang harus dapatkan tuh sama sekali bukan. Ya, bahwa itu yang harus kita jaga betul itu adalah berjalannya kelanjutan dari peradaban ini. Karena tanpa peradaban ini manusia itu hanya akan terombang-ambing oleh orang lain. Tuh ini ajaran yang ditekankan di dalam Mahabharata itu ini. Nah, setelah nanti dia berhasil menciptakan generasi penerusnya, dia lengser dari tampuk pemerintahan itu. Ya. Dia akan tinggal di hutan. Dia sebagai seorang wanaprastin atau aranyakaprastin. Maksudnya apa? Dia tinggal di sana itu untuk apa? Untuk mensucikan dirinya. Itu mensucikan dirinya. Jadi nanti ketika dia sudah diberi pengetahuan yang demikian banyak, ya, pengetahuan yang demikian sempurna. Nah, tetapi ada satu hal yang belum dilakukan, yaitu apa? Bagaimana sekarang untuk mensucikan diri agar agar terikat dari terlepas dari ikatan keduniawian ini. Ya, agar lepas dari ikatan keduniawian ini. Jadi semula yang pengetahuannya demikian lama diperoleh, itu pun sekarang harus mampu mensucikan dirinya sendiri. Itu jadi pengetahuan-pengetahuan yang ada ini nanti untuk mensucikan dirinya. Dengan cara seperti apa? Dengan cara dia itu menjadi seorang brahmacari, menjadi seorang brahmana itu di hutan, ya. Ya, dia menjadi seorang wanaprasti atau aranyakaprasti. Artinya dia mensucikan diri, tinggal di hutan itu untuk untuk mensucikan dirinya. Agar tidak terlepas agar tidak terikat lagi oleh kegiatan-kegiatan pemerintahan. Sehingga nanti ketika dia sudah menjadi seorang yang wanaprasti, itu tidak perlu lagi ikut di dalam roda pemerintahan itu, kancah pemerintahan itu sudah tidak sama sekali. Sudah tidak diperkenankan sama sekali. Jangan sampai ada orang-orang yang sudah tua campur tangan pekerjaan anak-anaknya. Jangan sampai terjadi semacam ini. Agar dia itu benar-benar mampu untuk melanjutkan generasinya ini. Karena kita perlu ketahui ya bahwa nanti di dalam peradaban itu yang namanya peradaban itu selalu akan mengalami
akan mengalami perubahan. Dan perubahan ini akan sesuai dengan apa? Dengan zaman yang berjalan. Jadi misalnya masanya Arjuna dan masanya Parikesit itu jelas akan lain. Situasinya akan berbeda. Yaitu. Makanya kenapa waktu itu Arjuna sudah tidak ikut lagi di dalam urusan pemerintahan, sudah sama sekali nggak ikut urusan, karena dia sudah dianggap orang yang sebagai wanaprasin tadi. Nah, ketika sudah berhasil disucikan oleh pengetahuannya sendiri itu, yang selama diperoleh pada masa menjadi brahmacari, kemudian dia itu sudah boleh dikatakan tidak lagi mempunyai identitas dirinya. Ya, ini. Dia sudah tidak mempunyai identitas. Artinya dia itu sudah lepas dari dari hamkara, dari ego, itu sudah tidak ada sama sekali. Nah, untuk apa? Ini nanti adalah sarana untuk bagaimana seseorang itu nanti akan masuk ke dalam ke dalam kehidupan di fase yang akan datang itu. Tidak di dunia lagi, tetapi sudah di swahloka. Tidak di buah loka tadi, tapi sudah di swahloka. Ini. Nah, ini yang ditekankan oleh Mahabharata itu semacam itu, ya ini. Jadi urusan tentang keduniawian itu diberikan pedoman itu mulai dari awal, kemudian sampai akhir. Artinya ketika sudah ada generasi penerusnya, dia nanti akan menyelesaikan tugasnya, kemudian bagaimana nanti dia akan masuk ke dalam dunia yang akan menantinya itu. Nah, ini Mahabharata ini benar-benar sesuatu yang memberikan pegangan hidup kepada umat manusia. Itu. Oleh karena itu ini dikatakan sebagai sebagai wiracarita yang agung, itu dalam pengertian ini akan memberi pedoman kehidupan untuk manusia. Ya, ini pedoman yang agung untuk manusia. Dan ini akan berlaku di mana saja sebenarnya. Tuh. Ini. Jadi Mahabharata ini bisa berlaku untuk siapapun itu. Ini. Maka di dalam Mahabharata selalu dikatakan juga itu selama gunung ini masih ada, kemudian sungai masih mengalir, ya selama itu pula yang namanya kisah Mahabharata ini itu masih akan diceritakan di mana saja. Ya, di lingkungan para brahmana ini masih selalu akan diceritakan. Ini akibatnya Akibatnya sampai kapanpun ini Mahabharata ini tidak akan pernah bisa layu. Itu, ya. Ini. Jadi ini satu sisi yang ingin saya sampaikan, yaitu sisi filosofis dari Mahabharata itu. Ini. Nah, karena itulah ada beberapa nanti sisi yang harus kita pahami untuk menunjukkan apakah ini benar-benar ada atau tidak. Karena selama ini
kita tahunya itu hanyalah sekedar cerita. Padahal ini bukan, ya nih. Nanti pada saat berikutnya saya akan menunjukkan bagaimana Mahabharata ini merupakan hasil peradaban manusia, ya, hasil peradaban manusia. Dengan apa? Dengan kita melihat masalah-masalah geologi, kemudian juga nanti kita akan melihat ekologi yang ada di dalam Mahabharata ini. Itulah yang ingin saya sampaikan itu. Ya, pada saat ini saya akan mengakhiri sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.